Sering misalnya sebagai contoh, kita mengeluhkan pemimpin atau penguasa yang tidak kompeten, yang tidak memiliki kapabilitas dalam memimpin. Namun kenyataannya masih banyak dari kita yang di dalam skala yang lebih kecil, dalam kegiatan-kegiatan tertentu misalnya, atau dalam pengurusan tertentu misalnya, mengangkat dirinya sendiri, mengajukan dirinya sendiri sebagai pemimpin padahal dirinya sendiri tidak kompeten. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fa inna Allah azza wa jalla qala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Ia karuniakan kepada kita. Segala nikmat yang tidak ternilai, yang tidak terhitung jumlahnya. Utamanya nikmat hidayah dan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang termahal yang kita miliki. Yang tanpa hidayah dan taufik itu kita tidak akan bisa mengenal kebenaran, tidak akan bisa menerimanya, tidak akan bisa mengikutinya. Termasuk di antara hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita adalah hadirnya kita di siang hari ini di dalam rumah Allah, mengerjakan salah satu kewajiban yang Allah turunkan atas kita, salat Jumat berjamaah. Tatkala masih banyak dari saudara kita yang belum mendapatkan hidayah dan taufik, tidak tergerak hati mereka untuk melaksanakan kewajiban ini, atau ada yang ingin melaksanakannya, namun Allah Subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan halangan-halangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka marilah kita syukuri segala nikmat itu dengan bertakwa kepadanya, menggunakan segala nikmat itu dalam hal-hal yang Ia ridhoi dan tidak menggunakannya di dalam hal-hal yang Ia murkai, dan dengan terus memujinya. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat kita sebagai orang-orang yang bersyukur, dan dengan syukur itu Allah tambahkan nikmat itu sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan jika kalian syukur pasti akan aku tambah, dan jika kalian kufur maka sesungguhnya adabku amat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Hari-hari ini semakin dekat bangsa kita akan melaksanakan salah satu event besar dalam negeri kita, yaitu pemilihan umum Presiden Republik Indonesia. Event yang dijalankan setiap 5 tahun sekali. Ma'asyiral muslimin, memiliki pemimpin yang kuat, yang amanah, yang adil adalah impian semua bangsa. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Bani Israel setelah sepeninggal Nabi Musa alaihi salam. Mereka mengatakan kepada Nabi mereka, ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Wahai Nabi, tunjuklah, angkatlah bagi kami seorang raja. Yang raja itu, dengan raja itu kami bisa berperang di jalan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun hendaknya dalam mengharapkan pemimpin yang demikian itu, kita merenungkan beberapa hal.
Para ulama mengatakan, atau sebagian ulama mengatakan, berpegang dengan sebuah hadis namun diperselisihkan kesahihannya. Mereka dalam hadis itu bunyinya, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kalian, maka seperti itulah akan diangkat pemimpin atas kalian. Namun sebagian ulama mengatakan artinya benar, meskipun kesahihannya diragukan. Para ulama menjelaskan sebagaimana keadaan sebuah bangsa, maka seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat pemimpin bagi bangsa tersebut. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim itu pemimpin, penguasa bagi sebagian orang zalim yang lain, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Oleh karena itu, sebagai sebuah umat atau bangsa yang menginginkan pemimpin yang senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji, dengan sifat amanah, dengan sifat adil, dan sifat-sifat terpuji lainnya yang harus ada pada seorang muslim, maka kita harus berkaca pada diri kita, sudahkah kita menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik itu? Atau sudahkah kita menjauhkan diri kita dari akhlak-akhlak tercela yang seringkali kita keluhkan ada pada pemimpin-pemimpin kita? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Sering misalnya sebagai contoh, kita mengeluhkan pemimpin atau penguasa yang tidak kompeten, yang tidak memiliki kapabilitas dalam memimpin. Namun kenyataannya masih banyak dari kita yang di dalam skala yang lebih kecil, dalam kegiatan-kegiatan tertentu misalnya, atau dalam pengurusan tertentu misalnya, mengangkat dirinya sendiri, mengajukan dirinya sendiri sebagai pemimpin, padahal dirinya sendiri tidak kompeten. Padahal dalam sebuah hadis, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala tasta'miluni?" Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikan aku pengurus dalam sesuatu urusan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Dzar, innaka dhaif." Wahai Abu Dzar, kamu itu lemah. Di sini Rasulullah tidak menghina, namun karena kaitannya dengan kepemimpinan, Rasulullah terus terang kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kamu itu tidak cocok jadi pemimpin. Kamu bukan sosok yang cocok menjadi pemimpin. Wa innaha amanah, dan sesungguhnya kepemimpinan adalah amanah. Wa innaha yaumil qiyamati khizyun wa nadamah, dan kepemimpinan di hari kiamat itu adalah kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadaha bihaqqiha wa addalladzi alaihi fiha, kecuali orang yang menerimanya, mengambilnya dengan melakukan hak-hak dalam kepemimpinan dan menunaikan segala yang wajib atasnya dalam kepemimpinan itu. Contoh lain misalnya, seringkali kita mengeluhkan pemimpin yang mengangkat orang-orang yang tidak ahli dalam bidangnya. Ternyata kita sendiri pun juga sama. Banyak di antara kita yang diberi amanah dalam kepemimpinan mengambil pengurus-pengurus yang tidak sesuai dengan bidangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat dari kalangan Badui, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Idza dhuyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Jika sudah disia-siakan amanah, maka tunggulah hari kiamat. Para sahabat bertanya, bagaimana gambarannya menyia-nyiakan amanah itu? Kata Rasulullah menjelaskan, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Kalau sebuah urusan sudah diserahkan kepada yang bukan orang yang menguasainya, maka tunggulah hari kiamat. Kita sering mengeluhkan pemimpin yang
tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, kekuasaannya. Jika tidak bisa, maka dengan lisannya. Jika tidak bisa, maka dengan hatinya. Wadzalika ad'aful iman. Yang demikian itu selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat diri kita sendiri, sudahkah kita berusaha untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan amanah yang Allah berikan kepada kita? Tidak usah jauh-jauh kita misalnya sebagai para suami, para ayah. Sudahkah kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita? Nyatanya masih banyak dari kalangan para suami yang membiarkan istri-istrinya membuka auratnya, menampakkan kecantikannya, tidak menjaga dirinya. Masih banyak dari para orang tua yang membiarkan anak-anaknya tidak memperhatikan sholat dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kita sering mengeluhkan misalnya pemimpin yang mengambil harta yang secara tidak hak, mengambil suap. Nyatanya kita sendiri juga banyak melakukan suap menyuap dengan alasan lebih mudah, lebih gampang. Dalam urusan kecil seperti SIM misalnya, masih banyak kita yang mempermudah karena dianggap itu sesuatu yang remeh, lebih baik cepat daripada susah ujian SIM tidak berhasil-berhasil. Padahal itu sesuatu yang kecil, namun di mata Allah Subhanahu wa taala besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-rashi wal murtashi finnar." Orang yang menyuap dan menerima suap itu di neraka. Dalam hadis yang lain, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan menerima suap, dan banyak lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pemimpin, apalagi di dalam khususnya konteks pemilu yang diadakan di negeri kita ini, mungkin zahirnya nampaknya sepertinya rakyatlah yang memilih. Namun pada hakikatnya kita sebagai orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasannya pada hakikatnya Allah lah yang memilih siapa yang menjadi pemimpin kita, bukan kehendak kita sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam kisah Bani Israel tadi, Nabi tersebut mengatakan kepada kaum Bani Israel itu ketika mereka protes, kenapa yang diangkat adalah Talut, padahal Talut ini adalah orang yang tidak memiliki kedudukan di kalangan kita. Nabi itu mengatakan, wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Dan Allah itu memberikan kekuasaannya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tidak peduli apakah dia orang yang bertakwa ataukah dia adalah orang zalim. Siapa yang Allah kehendaki menjadi pemimpin, maka dia yang akan menjadi pemimpin. Tentu atas hikmah, atas kebaikan yang ingin Allah wujudkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya memilih atas kita seorang pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat, maka itu hakikatnya adalah sebuah musibah, atau bisa jadi adalah sebuah adab yang disebabkan oleh dosa bangsa atau kaum itu sendiri. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengingatkan kita, idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian sudah berjual beli dengan cara inah dan kalian mengambil ekor-ekor sapi, kalian sudah suka dengan pertanian, merasa nyaman dengan pertanian. Intinya, jika kalian sudah merasa nyaman dengan kehidupan duniawi dan kalian meninggalkan jihad,
maka Allah akan menguasakan atas kalian kehinaan sampai kalian kembali kepada agama kalian. Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, salah seorang sosok pemimpin zalim yang ada dalam sejarah Islam, yang dia terkenal suka atau mudah dalam menghukum mati rakyatnya. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkomentar tentang Al-Hajjaj. Innal hajjaja adabullah, fala tudafi'u adaballahi biaidikum. Sesungguhnya Hajjaj itu adab Allah. Maka janganlah kalian melawan adab Allah itu dengan tangan kalian, dengan perlawanan kalian. Walakin alaikum bilistikanati wattadarru'. Tetapi hendaklah kalian beristikanah. Apa itu istikanah? Yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan dosa yang sudah dilakukan, kembali kepada ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattadarru', dan bertadarru' kepada Allah, menunjukkan kelemahan di hadapan Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kemudian Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, fa innahu yaqulu wa laqad akhadnahum bil adabi famastakanu li rabbihim famastakanu ila rabbihim wama yatadarrun. Dan sungguh telah kami timpakan kepada mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang-orang kafir, timpakan kepada mereka dengan adab, namun mereka tidak beristiqanah kepada Rabb mereka, dan tidaklah mereka bertadarru'. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka yang demikian hendaklah menjadi renungan kita semuanya. Apapun pilihan kita di dalam pemilu ini, entahkah kita memilih salah satu calon tertentu, ataukah kita tidak ikut memilih, tidak ikut berpartisipasi di dalamnya, maka sejatinya pemilih itu nantinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Maka jika kita ingin berharap Allah memilihkan kepada kita pemimpin yang senantiasa taat kepada Allah, senantiasa menjauhi kemaksiatan, senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, senantiasa melakukan amanah, adil, dan lain sebagainya, maka wujudkan itu di dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Jika kita belum bisa mewujudkan itu, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk itu. Dan kemudian marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita, kepada bangsa ini, pemimpin yang terbaik bagi kita, yang bisa memberikan maslahat bagi kita di dunia kita maupun di akhirat kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, marilah kita kembali mewasiatkan kepada diri kita untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara doa ini adalah sebuah perkara yang semua orang mengenalnya, namun banyak dilupakan. Berapa banyak dari kita yang sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus untuk kebaikan bangsa ini? Berapa banyak dari kita yang sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus agar bangsa ini diselamatkan dari segala kerusakan, diselamatkan dari segala musibah, diberi pemimpin yang baik, diberi keadilan dan lain sebagainya? Banyak dari kita yang doanya masih terkhusus pada dirinya sendiri, urusannya sendiri. Padahal di antara doa yang terbaik adalah doa kepada kaum muslimin seluruhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah.
Marilah kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik bagi diri kita masing-masing dan juga untuk kebaikan bangsa kita dan kebaikan kaum muslimin di belahan bumi manapun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih wulata umuril muslimina fi kulli makan. Allahumma waffiq wulata umuril muslimina lima tuhibbu wa tarda ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina ala a'da'ika ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa dunyana allati fiha ma'ashuna wa akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.